Perkataan atau ucapan merupakan alat untuk menyampaikan segala sesuatu keinginan yang ada di dalam diri, yaitu keinginan yang ada di dalam hati ataupun yang ada di dalam pikiran. Begitu pula ucapan tersebut merupakan penyampai segala sesuatu yang terdengar, yang terlihat, yang tercium, ataupun yang terasa. Jadi hakikat dari perkataan atau ucapan yakni penyampai dari segala sesuatu. Di dalam ajaran Sunda Kaelingan, bahwa ucapan atau perkataan bukan hanya saja sebagai penyampai dari keinginan, akan tetapi perkataan pun merupakan bagian pertama dari penciptaan Tuhan. Sebelum diciptakannya seluruh makhluk-makhluk yang berwujud. Menurut ajaran Sunda Kaelingan, awal penciptaan makhluk dinamakan dengan sebutan Hayang Hyang. Hayang artinya kehendak, sementara Hyang artinya Tuhan. Jadi arti Hayang Hyang yakni kehendak Tuhan. Adapun penciptaan awal itu sendiri terdiri dari 9 bagian. Dan ucapan merupakan salah satu bagian dari penciptaan permulaan tersebut. Dikarenakan sangat pentingnya peranan ucapan di dalam menjalani kehidupan, maka di dalam ajaran Sunda Kaelingan, menerapkan 9 larangan di saat seseorang hendak berucap. Adapun ke-9 larangan tersebut, yang pertama yakni larangan ucapan bolong, di mana arti dari ucapan bolong yakni ucapan yang tidak terbukti. Adapun maksud dari ucapan bolong, bahwa seseorang tidak diperbolehkan menyampaikan ucapan yang sifatnya berjanji, yang dimana janji tersebut tidak dapat ditepati. Jadi makna dari ucapan bolong yaitu mengucapkan janji-janji palsu. Adapun alasan tidak diperbolehkan hal tersebut menurut ajaran Sunda Kaelingan, karena Tuhan Sang Maha Benar tidak pernah memberikan janji-janji palsu kepada seluruh makhluk ciptaannya, baik kepada makhluk yang terlihat ataupun kepada makhluk yang tak terlihat. Berlanjut ke larangan yang kedua, yaitu larangan ucapan adigum, yang artinya ucapan besar, di mana makna dari ucapan adigum tersebut, bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengucapkan tentang kebesaran-kebesaran yang ada di dalam dirinya, atau melebih-lebihi apa yang dimiliki. Jadi arti dari ucapan adigum itu yakni ucapan-ucapan sombong. Adapun alasan tidak diperbolehkannya melakukan ucapan tersebut menurut ajaran Sunda Kaelingan, dikarenakan Tuhan Sang Maha Besar tidak pernah menyombongkan dengan apa yang telah diciptakannya. Kemudian berlanjut ke larangan ketiga dari ucapan, yakni larangan ucapan melong. Adapun arti dari ucapan melong tersebut, yakni ucapan-ucapan yang selalu memamerkan atau memperlihatkan hal-hal yang dimiliki kepada orang lain, baik memamerkan jabatan, memamerkan ilmu, memamerkan harta, ataupun memamerkan kebahagiaan-kebahagiaan. Jadi makna dari ucapan melong yakni ucapan memamerkan apa yang dimiliki. Adapun alasan dari larangan ucapan melong tersebut, bahwa Tuhan Sang Maha Mengetahui tidak pernah memamerkan apa yang sudah diciptakannya. Berlanjut ke larangan yang keempat, yaitu larangan ucapan wirang,
di mana arti dari ucapan wirang yakni ucapan malu. Adapun maksud dari ucapan wirang tersebut, bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengeluarkan ucapan-ucapan yang sifatnya mempermalukan orang lain, menghina orang lain, ataupun merendahkan orang lain. Begitu pula ucapan wirang tersebut tidak boleh merendahkan serta menghina hasil karya orang lain. Jadi makna dari larangan ucapan wirang, yakni ucapan yang merendahkan orang lain. Adapun alasan tidak diperbolehkan hal tersebut menurut ajaran Sunda Kaelingan, karena Tuhan Sang Maha Tinggi tidak pernah sekalipun merendahkan makhluk-makhluk ciptaannya. Setelah itu berlanjut ke larangan ucapan yang kelima, yaitu larangan ucapan ngarang. Di mana arti dari ucapan ngarang, yakni ucapan membuat. Adapun makna dari ucapan ngarang tersebut, bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengatakan sebuah keburukan orang lain, yang dimana orang lain tersebut tidak melakukan hal demikian. Atau ucapan ngarang itu pun bisa juga bermakna mengada-ngada yang tidak ada, atau sekarang dinamakan fitnah. Adapun alasan tidak diperbolehkannya mengucapkan hal yang demikian menurut ajaran Sunda Kaelingan, dikarenakan Tuhan Sang Maha Pencipta mengadakan segala sesuatunya terbukti, bukan mengada-ngada. Setelah itu berlanjut ke larangan yang keenam, yaitu larangan ucapan serong. Arti dari ucapan serong yakni ucapan yang menyimpang. Adapun maksud dari ucapan menyimpang tersebut, bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengeluarkan ucapan-ucapan kebencian ataupun permusuhan kepada orang lain, yang dimana alasan kebencian atau permusuhan tersebut dikarenakan tidak mengakui hasil yang didapat oleh orang lain, baik hasil dunia, hasil ilmu, ataupun hasil wibawa serta jabatan. Di zaman sekarang mungkin maksud dari ucapan serong tersebut, yakni ucapan sirik ataupun ucapan iri. Adapun alasan tidak diperbolehkannya hal tersebut menurut ajaran Sunda Kaelingan, karena Tuhan Sang Maha Suci tidak pernah sekalipun membenci kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Berlanjut ke larangan ucapan yang ketujuh, yaitu ucapan dablong. Artinya ucapan dusta atau berbohong. Adapun maksud dari ucapan dablong tersebut, bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengucapkan segala sesuatu pengakuan yang tidak dilakukan, baik pengakuan tentang mengetahui, tentang mengalami, tentang merasakan, tentang mendengar, ataupun tentang melihat. Jadi makna dari ucapan dablong yaitu mengucapkan pengakuan yang tidak dilakukan. Adapun alasan tidak diperbolehkannya mengucapkan ucapan dablong menurut ajaran Sunda Kaelingan, karena Tuhan Sang Maha Agung tidak pernah menciptakan segala sesuatu yang sia-sia atau tidak ada manfaatnya. Kemudian larangan ucapan yang kedelapan, yaitu larangan ucapan reang. Artinya ucapan kebisingan, di mana maksud dari larangan ucapan reang tersebut, bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengucapkan keburukan-keburukan orang lain, baik keburukan di saat orang tersebut masih di dalam kandungan, di saat hidup di alam dunia, ataupun seseorang tersebut telah meninggal dunia. Jadi makna dari ucapan reang yakni ucapan tentang keburukan orang lain,
Adapun alasan tidak diperbolehkannya ucapan tersebut menurut ajaran Sunda Kaelingan. Karena Tuhan Sang Maha Sempurna tidak pernah memberikan keburukan-keburukan kepada makhluk yang diciptakannya. Adapun keburukan-keburukan yang ada, itu semua karena dari perbuatan makhluk itu sendiri. Ataupun di balik keburukan yang Tuhan ciptakan menyimpan kemanfaatan. Dan larangan ucapan yang terakhir atau yang ke-9, yaitu larangan ucapan perang. Artinya ucapan permusuhan. Di mana makna dari larangan ucapan perang tersebut? Bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengeluarkan ucapan-ucapan yang tujuannya agar orang-orang menjadi murka atau berperang. Baik berperang antara keluarga, antara tetangga, antara kampung, ataupun antara sesama bangsa. Jadi makna dari larangan ucapan perang yakni ucapan yang bersifat adu domba. Adapun alasan tidak diperbolehkannya ucapan perang tersebut menurut ajaran Sunda Kaelingan. Karena Tuhan Sang Maha Tenang tidak pernah memberikan kegelisahan-kegelisahan kepada seluruh makhluk yang diciptakannya. Itulah 9 larangan di saat berucap atau berkata menurut ajaran Sunda Kaelingan.